Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Hairul Yaman dengan NIM 42014222076 dari Rombel Pendidikan Fisika 3C. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau melaporkan hasil kerja saya, yaitu tentang laporan praktikum ayunan matematis yang menggunakan salah satu metode numerik, yaitu metode regresi. Yang pertama yaitu tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama memahami asas matematis dan gerak harmonis sederhana. Yang kedua, memahami percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. B. Dasar teori. Percepatan gravitasi merupakan gaya tarik-menarik antara dua massa. Percepatan gravitasi pada suatu benda yang ada di bumi merupakan percepatan yang dialami benda tersebut karena gaya tarik bumi pada benda tersebut. Dalam pembelajaran fisika, nilai percepatan gravitasi bumi secara umum adalah sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Namun, sebenarnya nilai percepatan gravitasi bumi di setiap tempat nilainya dapat berbeda-beda tergantung lokasi tempat tersebut. Hal itu dikarenakan bentuk bumi yang tidak bulat sempurna. Diambil dari Husni 2017. Terdapat berbagai macam cara untuk mengukur percepatan gravitasi di suatu tempat. Salah satunya adalah dengan ayunan matematis. Ayunan matematis merupakan contoh gerak harmonis sederhana yang dialami oleh bandul yang diikat tali atau diikat dengan benang. Gerak bandul sebenarnya tidak sepenuhnya harmonis karena terdapat gesekan antara bandul dan udara yang membuat bandul akan berhenti. Untuk menciptakan gerak yang harmonis, massa tali yang digunakan harus jauh lebih kecil daripada bandul. Dan juga sudut simpangannya juga harus kecil. Dari Suci Rahmat dan Pramudia 2015. Selanjutnya yaitu gerak harmonis sederhana dengan gaya pemulih adalah sudut simpangan yang sangat kecil dan gesekan dengan udara diabaikan. Maka gerak benda tersebut memiliki gaya pemulih dengan persamaan F sama dengan min mg kali sin theta, berhubung theta sekitar 0 sampai 10 derajat, maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai F sama dengan min g kali theta, itu persamaan 1. Pada gerak harmonis sederhana, persamaan simpangannya dapat dinyatakan sebagai S sama dengan A cos omega T, itu sebagai persamaan 2 ya. Dan menurut hukum 2 Newton, gaya pemulih pada gerak harmonis sederhana tersebut adalah F sama dengan MA, sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat, atau sama dengan min M omega kuadrat S, itu persamaan 3. Selanjutnya, untuk memperoleh persamaan periode ayunan matematis, maka substitusikan persamaan 1 dan persamaan 3. Maka diperoleh hasil T sama dengan 2pi akar 1 per G, itu sebagai persamaan 4, dan G sama dengan 4P kuadrat 1 per T kuadrat. Itu sebagai persamaan 5. Dengan mengetahui periode pada ayunan matematis atau disimbolkan dengan T besar, dapat kita tentukan percepatan gravitasi dengan disimbolkan huruf G kecil di tempat kita melakukan percobaan. Kita juga dapat memperoleh besar percepatan gravitasi menggunakan metode grafik, yaitu dengan T kuadrat sama dengan 4P kuadrat per G kali L. Dari persamaan 6 atau persamaan di atas, kita bisa membuat grafik dengan sumbu X-nya itu adalah L dan sumbu Y-nya adalah T kuadrat, T besar kuadrat. Dikutip dari buku Wianto dan kawan-kawan tahun 2022. Selanjutnya yang C, alat dan bahan. Untuk melakukan sebuah praktikum, kita memerlukan alat dan bahan untuk tersuksesnya untuk melakukan praktikum tersebut. Yang pertama, kita menggunakan statif dan klem. Yang kedua, kita menggunakan bandul. Kita pakai bandulnya pakai bola logam. Yang ketiga, meteran untuk menghitung benang atau talinya. Yang keempat, busur derajat. Yang kelima, neraca untuk menimbang bandul bola tadi. Yang keenam, benang atau tali yang tidak elastis.
supaya tidak mulur. Yang ketujuh, stopwatch. Selanjutnya, yang D, metode penelitian atau langkah-langkah untuk melakukan percobaan atau praktikum ini. Yang pertama, kita menimbang massa bandul. Yang kedua, menetapkan panjang benang, yaitu dari penjepit sampai pangkal bandul sebesar 60 cm sampai 110 cm dengan kelipatan 10. Kenapa berbeda-beda? Supaya kita bisa membandingkan apakah panjang benang itu mempengaruhi gravitasi yang kita cari nantinya. Tuh. Yang ketiga, menyimpangkan ayunan dengan sudut simpangan 5 derajat kemudian melepaskannya. Yang keempat, mengukur waktu dengan 10 kali ayunan dengan mulai menghidupkan stopwatch ketika benda melalui titik keseimbangannya dan mematikannya. Mengulangi sebanyak 3 kali setiap satu jenis panjang benang. Jadi kita mengulangi misal 60 cm panjangnya dengan bandul itu kita mengulangi sampai 3 kali mendapatkan waktu. Biar untuk apa? Biar nanti waktu yang kita dapatkan itu bisa lebih mendekati yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu analisis. Untuk analisisnya saya menggunakan regresi karena saya menggunakan karena regresi tersebut itu untuk mengetahui kita bagaimana grafik dari hasil praktikum kita nanti apakah mirip dengan grafik yang kita cari menggunakan analisis regresi. Itu. Jadi untuk mempertimbangkan di titik manakah hasil praktikum kita dan di garis manakah dari analisis regresi tersebut. Tuh. Jadi setelah metode-metode tadi saya mendapatkan massa 36,08 gram dengan panjang benang atau panjang tali itu mulai dari 0,6 meter sampai 1,1 meter dengan waktu yang bisa dilihat ini dari T1, T2, T3 dari panjang 0,6 meter itu waktu yang pertama kali saya dapatkan pun 15,37 sekon, T2-nya mendapatkan 15,32 sekon, T3-nya mendapatkan 15,32 sekon dengan T rata-rata yaitu 15,34 dan seterusnya. Terus di sini saya menambahkan T yaitu periode, yaitu dicarinya T rata-rata ini dibagi dengan N atau banyaknya ayunan kita. Banyaknya ayunan itu 10 kali ayunan berarti kita mendapatkan nilai 1,53 dan seterusnya sampai panjang 1,1. Habis itu saya T kuadratkan karena di dalam persamaan yang ada di dasar teori kita membutuhkan T kuadrat, yaitu 1,53 tadi kita kuadratkan dan saya mendapatkan 2,35 second. Selanjutnya untuk menentukan persamaan garis Y, kita mendapatkan persamaan Y sama dengan AX plus B. Dengan A, kita mencari A dulu, nilai A itu yaitu dengan N sigma XI dikali sigma XIYI dikurangi sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Ini ada sebuah perbedaan ya, jadi ini XI kuadrat dan ini XI dikuadratkan gitu. Dengan tadi Y sama dengan AX plus B, berarti kita harus tahu rumus A-nya udah tahu. Terus habis itu kita rumus B-nya yaitu rata-rata dari YI dikurangi A dikali rata-rata dari XI gitu. Untuk menghitung persamaan yang ada di atas, maka tabelnya saya perbarui yaitu I-nya 1 sampai 6, berarti total ada 6 kali percobaan. Terus L atau panjang tali itu sama dengan XI, itu mulai dari 0,6 sampai 1,1. Terus ada periode itu 1,53 sampai 2,11. Di situ ada periode kuadrat atau YI,
itu 2,35 sampai 4,44 XI kuadrat, berarti nilai XI ini kita kuadratkan dari 0,36 sampai 1,21. Terus XI-YI ini adalah nilai dari XI dikali nilai dari YI. Dan kita memperoleh nilai 1,41 sampai 4,88. Dengan di bawah ini adalah total atau sigma dari masing-masing. Ini berarti sigma I-nya ada N-nya, sigma I atau N-nya itu ada 6, sigma XI-nya 5,1, sigma T 11,025, terus periode kuadratnya itu 20,47863, XI kuadrat itu 4,51, dan XI kali YI itu 18,12054. Ini berarti sigma dari masing-masing yang ada di atas ini ya. Selanjutnya, dengan persamaan yang sudah kita ketahui di atas tadi untuk mencari garis dari Y tadi, garis lurus dari Y, yang pertama kita cari nilai A. Nilai A dengan rumus N dikali sigma XI YI dikurangi sigma XI dikali sigma YI dibagi N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan, sama dengan 6 kali 18,12054 dikurangi 5,1 dikali 20,47863 dibagi 6 kali 4,51 dikurangi 5,1, dengan hasil yang diperoleh yaitu 4,078325. Selanjutnya yaitu nilai B. Nilai B dengan rumus yang kita sudah ketahui atau persamaan rata-rata dari YI dikurangi A kali rata-rata dari XI, yaitu 20,47863 dibagi 6 untuk mencari rata-ratanya, ditambah 4,078325, ini adalah hasil dari A-nya. Terus rata-rata dari XI yaitu 5,1 dibagi 6. Dengan hasil kita mendapatkan hasil negatif 0,05347. Selanjutnya dengan persamaan Y sama dengan AX plus B sama dengan A-nya kita masukin, B-nya kita masukin, kita mendapatkan nilai 4,078325X min 0,05347. Jadi kita di sini udah mendapatkan persamaan dari Y-nya. Kemudian yang kita dapatkan ini kita hitung ke dalam grafik ini. Jadi I ini seperti yang kita ketahui, XI ini adalah panjang talinya tadi, Y-nya kita sudah ketahui juga tadi sebagai T kuadrat, dan juga Y-nya ini adalah Y yang sudah kita ketahui. Jadi nanti Y ini sama dengan AX plus B atau 4,078325 dikali X. Ini X-nya pakai XI ya, pakai XI, terus dikurangi 0,05347. Maka kita memperoleh nilai dari Y-nya dengan selanjutnya ini adalah YI min Y kuadrat. Kenapa kita perlu adanya tabel ini? Karena ini nanti kita butuhkan di slide selanjutnya. Terus selanjutnya kita akan mengupload data-data di atas, data yang sudah kita miliki, yaitu I ini adalah banyaknya N tadi, terus XI ini adalah sumbu X atau L sama dengan XI tadi kan, itu sebagai sumbu X, kemudian YI ini adalah titik-titik di mana hasil praktikum kita, sedangkan Y ini persamaan garis lurus yang akan kita bandingkan sama hasil praktikum kita. Dan ini dari data ini sudah bisa terlihat sedikit kayak perbedaan antara hasil praktikum dan juga perhitungan dari persamaan dengan selisih sekian. Ini grafiknya pada titik 06. Jadi ini grafiknya tidak lurus langsung mengenai garis biru secara total semua, tapi ini lurus dan titik birunya ini sebagai hasil praktikum dari saya pribadi.
dan lurusnya ini persamaan. Jadi ini bisa sebagai perbandingan gitu. Jadi hasil praktikum saya tidak sesuai sama teori atau sama yang analisis yang kita gunakan, tetapi ini masih bisa berhempitan dan bisa berapa selisihnya yang atau ralatnya kesalahan dari saya dari praktikum kali ini gitu. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari ralat Y atau kita simbolkan sebagai SY. SY sendiri itu mempunyai persamaan sigma YI akar sigma YI dikurangi Y dikuadratkan dibagi N-2. Nah, di sini sigma YI min Y dikuadratkan itu berarti ini ya, YI min Y dikuadratkan. Berarti nilai ini kita butuhkan dengan sigmanya dengan nilai 0,07488. Ini diakarkan, N-nya adalah 2, negatif 2. Dengan ralat Y kita temukan, yaitu 0,02163. Kemudian setelah kita mencari ralat Y, kita akan mencari ralat A. Nah, untuk mencari ralat A, kita harus mencari ralat Y tadi terlebih dahulu kan. Untuk ralat Y-nya udah kita ketemui, berarti untuk menjalankan persamaan ralat A, ini kita bisa langsung eksekusi gitu dengan persamaan ralat Y atau SY akar N per N sigma XI kuadrat min sigma XI dikuadratkan sama dengan 0,021633 akar 6 dibagi 6 kali 4,51 dikurangi 5,1 dikuadratkan. Dan kita memperoleh ralat A yaitu 0,051714. Kemudian di dalam teori tadi juga sudah dijelaskan untuk mencari G yaitu 4pi kuadrat per A. Ini kenapa kita pakai 22/7 biar perhitungannya itu lebih kecil dan bisa lebih memadai apa yang kita carikan gitu. Berarti 4pi kuadrat sama dengan 4 kali 22/7 dikuadratkan, ini dikuadratkan dulu baru dikali 4, terus dibagi nilai dari A yang kita sudah cari tadi 4,078325. Di sini kita mendapatkan hasil gravitasi 9,67. Selanjutnya kita akan menghitung ralat dari gravitasinya. Ralat dari gravitasi ini memiliki rumus akar dalam kurung min 4pi kuadrat dibagi A kuadrat dikuadratkan dikali SA kuadrat sama dengan akar min 4 kali 22/7 kuadrat dibagi 4,078325 kuadrat dikuadratkan dikali 0,051714 kuadrat sama dengan 0,12 meter per sekon kuadrat. Maka gravitasi yang kita dapatkan yaitu gravitasi yang kita cari tadi kurang lebih ralat dari gravitasi dengan persamaan tersebut, dan kita bisa mendapatkan gravitasi akhir sama dengan 9,67 kurang lebih 0,12 meter per sekon kuadrat. Jadi itu adalah analisis dari regresi dan juga analisis fisiknya. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Jadi pada praktikum kali ini, yaitu pada praktikum ayunan matematis di mana menggunakan bandul sebagai alat ujungnya, bandul yang terdiri dari sebuah titik massa yang digandungkan pada benang atau tali ringan yang tidak mulur. Jika benang ditarik ke samping dari posisi seimbangnya dan dilepaskan, maka bandul akan berayun dalam bidang vertikal karena adanya suatu pengaruh gravitasi. Gerakannya merupakan osilasi dan periodik. Dalam periode ini tidak tergantung pada massa yang digandungkan bandul. Matematis telah lama digunakan untuk mengukur nilai gravitasi mutlak di suatu titik pada permukaan bumi. Pada praktikum ini mengayunkan bandul itu harus sempurna. Maksudnya itu
benang tidak boleh terpelintir, tidak boleh memutar, dan tidak boleh bergetar. Jadi waktu kita praktikum tuh kayak benar-benar harus lurus, harus sempurna, biar tidak ada getaran, biar tidak terpelintir dan tidak memutar, dan sempurna harus sesuai dengan titik kesetimbangannya. Besar sudut simpangan harus kecil, yaitu kurang lebih 5 derajat, dan tadi kita sudah ketahui kita memakai 5 derajat untuk sudutnya. Percobaan kali ini menggunakan bandul dengan massa 36,08 gram seperti yang di data pengamatan tadi, dengan menggunakan panjang tali 0,6 meter sampai 1,1 meter. Hal tersebut dilakukan agar kita dapat mengetahui pengaruh panjang benang terhadap variabel-variabel yang terlibat dalam percobaan ini. Misalnya, pengaruh panjang benang terhadap periode. Jadi, mengapa kita memvariasikan panjang talinya? Agar kita bisa tahu apakah panjang tali tersebut itu mempengaruhi hasil gravitasi yang kita dapatkan tadinya. Gitu. Setelah mendapatkan data pengamatan, kita melakukan analisis menggunakan metode regresi, salah satu metode dari metode numerik. Tujuannya untuk menemukan persamaan garis lurus, dan kita mendapatkan garis lurus dengan persamaan Y sama dengan AX plus B sama dengan 4,078325X min 0,05347. Setelah mendapatkan garis lurus, kita masukkan ke dalam grafik atau kita plot ke dalam grafik, dan kita dapat melihat titik yang kita dapatkan dari hasil praktikum dengan persamaan garis yang sebenarnya. Jadi untuk perbandingan antara titik-titik yang kita dapatkan dari hasil praktikum dengan persamaan garis lurusnya. Selanjutnya, kita mencari ralat Y dan ralat A seperti yang saya sudah bahas di pembahasan bisnya tadi. Kita mendapatkan hasil ralat Y sebesar 0,021633 dan ralat A kita mendapatkan sebesar 0,051714. Setelah mendapatkan ralat Y dan ralat A, kita bisa mencari gravitasi dan ralat gravitasinya. Untuk gravitasi dengan G sama dengan 4P kuadrat dibagi A atau per A. Kita mendapatkan sama dengan 9,67 meter kuadrat. Dan untuk ralat gravitasinya, atau kita simbolkan sebagai SG, dengan persamaan akar min 4P kuadrat per A kuadrat dikuadratkan dikali SA kuadrat, dan kita memperoleh hasil 0,12 meter per second kuadrat. Maka kita mendapatkan hasil akhir dari gravitasi kita, yaitu G sama dengan 9,67 plus minus atau kurang lebih 0,12 meter per second kuadrat. Jadi itu pembahasan dari praktikum saya, dan selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesimpulan adalah jawaban dari tujuan kita. Jadi apakah praktikum yang kita sudah laksanakan itu bisa mencapai tujuan-tujuan kita, dan kita akan simpulkan di dalam kesimpulan. Jadi dari tujuan-tujuan saya di atas tadi, yang pertama memahami asas matematis dan gerak harmonis sederhana. Jadi saya sudah paham di sini adalah gerak harmonis sederhana adalah jenis gerakan osilasi atau getaran di mana suatu objek bergerak bolak-balik sepanjang jalur lurus dengan frekuensi tertentu. Yang kedua, memahami percepatan gravitasi bumi. Jadi, percepatan gravitasi bumi sendiri adalah gaya tarik gravitasi yang bekerja pada semua benda yang berada di dekat bumi. Nilai percepatan gravitasi bumi pada permukaan bumi adalah sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Dan kita tadi udah mendapatkan di tempat kita sekian gitu. Yang ketiga, yaitu menentukan gravitasi bumi di tempat melakukan praktikum atau melakukan percobaan. Jadi percepatan gravitasi bumi di Laboratorium Fisika Dasar Universitas Negeri Semarang. Jadi saya melakukan percobaan ini atau praktikum ini di Laboratorium Fisika Dasar Universitas Negeri Semarang, dan kita melakukan analisis dengan perhitungan di bagian analisis yang sudah saya jelaskan tadi, mendapatkan nilai gravitasi sebesar G sama dengan 9,67 kurang lebih 0,12 meter per second kuadrat. Dengan daftar pustaka yang saya cari atau yang saya cantumkan
sebagai referensi saya, yang pertama ada dari Jusni MM tahun 2017 dengan judul penentuan besar percepatan gravitasi bumi menggunakan ayunan matematis dengan berbagai metode pengukuran. Science Education, Jurnal Pendidikan Sains, pada halaman 47 sampai 53. Selanjutnya yaitu ada Sucia Rahmat A dan Pramudia Y pada tahun 2015 dengan judul jurnal yaitu aplikasi sensor smartphone dalam eksperimen penentuan percepatan gravitasi dalam Jurnal Fisika Indonesia pada halaman 10 sampai 13. Yang terakhir saya menggunakan buku panduan yaitu dari Prof. Yanto dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul buku yaitu buku panduan praktikum fisika dasar 1 dari Semarang, Universitas Negeri Semarang. Jadi itu yang bisa saya jelaskan atau hasil dari praktikum ayunan matematis yang telah saya buat dan saya masukkan pada analisis metode, salah satu metode dalam numerik yaitu menggunakan regresi.